Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Andini dengan NPM B1A02421 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kali ini dalam video yang saya buat ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah pilihan bebas di universitas saya, yaitu mata kuliah perbandingan hukum pidana. Pada video kali ini, saya akan memfokuskan bahasan kita mengenai sejarah perbandingan hukum pidana itu sendiri. Jadi, teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung masuk saja ke videonya. Check it out! Topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai perbandingan hukum pidana. Lalu apa sih perbandingan hukum pidana itu? Perbandingan hukum pidana dalam beberapa bahasa bisa diartikan sebagai comparative law, comparative jurisprudence, French law dalam bahasa Inggris, atau droit compare dalam bahasa Prancis. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Rudolph di dalam bukunya Comparative Law, beliau berpendapat bahwa comparative law merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Comparative law bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum, is not a body of rules and principle. Beliau juga mengatakan bahwa comparative law is the technique of dealing with actual French law element of a legal problem, yang mana artinya suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. Selain itu, Romli Atmasasmita juga memberikan pengertian mengenai perbandingan hukum. Menurut beliau, perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep, serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum yang dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lainnya. Selain beliau, Winterton juga mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan sistem-sistem hukum, dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Kesimpulannya, perbandingan hukum adalah perbandingan dua sistem hukum yang berbeda. Namun, perbandingan hukum sebagai ilmu lebih tepat dikarenakan lebih relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini, karena perbandingan hukum tidak hanya semata-mata sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari dua sistem hukum yang berbeda, melainkan sudah merupakan studi tersendiri yang mempergunakan metode dan pendekatan khas, yaitu metode perbandingan, sejarah, dan sosiologis, serta objek pembahasan tersendiri, yaitu sistem hukum asing tertentu. Memasuki topik pembahasan kita saat ini, yaitu sejarah perbandingan hukum. Awal mula perbandingan hukum itu sendiri terjadi sejak sebelum abad 19, ketika Aristoteles melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang dimuat di dalam bukunya yang berjudul Politics. Pada waktu itu, Solon juga melakukan penelitian atau studi perbandingan hukum ketika menyusun hukum Athena. Studi perbandingan hukum berlanjut hingga abad pertengahan, di mana dilakukan suatu studi perbandingan antara hukum kanonik dengan hukum Romawi. Dan pada abad ke-16 di Inggris telah memperdebatkan kegunaan hukum kanonik dan hukum kebiasaan.
Studi perbandingan tentang hukum kebiasaan di Eropa pada saat itu telah dijadikan sebagai dasar penyusunan asas-asas hukum perdata Ius Civil di Jerman. Montesquieu pada saat ini bahkan telah melakukan studi perbandingan untuk menyusun suatu asas-asas umum dari suatu pemerintahan yang baik. Perkembangan pesat perbandingan hukum menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum pada bagian kedua pertengahan abad ke-18 yang dikenal sebagai era kodifikasi. Namun, meski telah dilakukan perbandingan hukum pada masa ini masih diakui sebagai suatu metode saja. Pada awal abad ke-19 ini, beberapa tokoh yang tertarik menekuni comparative law hanya berkisar pada Montesquieu yang berasal dari Prancis, Holt and Mansfield dari Inggris, von Feuerbach, Thibaut, dan Gens dari Jerman. Pada masa ini, perbandingan hukum mulai dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum, filsafat hukum, dan teori hukum umum. Pada abad ke-19 ini, Montesquieu mempelajari perkembangan hukum dari sudut sejarah dan falsafah peradaban manusia. Montesquieu berhasil menciptakan suatu asas-asas umum yang berlaku bagi suatu pemerintahan yang baik melalui perbandingan hukum. Upaya pengembangan perbandingan hukum ini kemudian diteruskan oleh Sir Henry Maine di Inggris dan Joseph Kohler di Jerman. Sejalan dengan upaya tersebut, pada tahun 1813 dibentuk comparative legislation di Collège de France di Prancis, dan tahun 1896 didirikan Historical and Comparative Jurisprudence di Oxford. Pada awalnya, baik perbandingan hukum, sejarah hukum maupun sosiologi hukum hanyalah merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian perbandingan hukum dikenal sebagai salah satu bagian penting dalam studi ilmu hukum, dan istilah comparative law, draw it compare, dan penggunaannya telah diterima baik dan diakui oleh para ahli. Pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, perbandingan hukum mulai dilihat sebagai sejarah umum atau sejarah universal dari hukum. Seperti yang dikemukakan Joseph Kohler, Sir Frederick Pollock menganggap tidak ada perbedaan antara historical jurisprudence dan comparative jurisprudence, yang keduanya berarti sejarah umum dari hukum, the general story of law. Pada awal abad ini, perbandingan hukum mulai disukai sebagai cara untuk membandingkan hukum-hukum di Eropa daratan. Sejalan dengan membudarnya perhatian terhadap ius commune yang mengajarkan eksistensi tiga hukum yang bersifat universal, serta lahirnya nasionalisme dalam bidang hukum yang ditandai oleh berperannya kodifikasi hukum pertama setelah munculnya nation state yang terjadi di Prancis, dikenal dengan Code de Napoleon. Pada saat itu di Prancis terdapat dua gagasan pemikiran yang utama, yaitu kodifikasi dan universalisme, yang mana gagasan kodifikasi adalah menghendaki usaha menghimpun semua hukum dalam suatu bidang hukum tertentu dalam sebuah kitab undang-undang, sedangkan gagasan universalisme menghendaki diberlakukannya nilai-nilai yang bersifat universal di dunia. Dengan gagasan kodifikasi dan universalisme, hal ini memunculkan usaha bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika Latin untuk membuat kodifikasi yang berpedoman pada kodifikasi Prancis itu. Hingga pada tahun 1900, diadakan kongres pertama mengenai ilmu perbandingan hukum di Paris.
Tahun 1903 di Lyon, Prancis didirikan Institut de Droit Compare, dan pada tahun 1924 di Geneva didirikan Académie Internationale du Droit Compare. Sejak abad inilah, perbandingan hukum diakui sebagai ilmu baru yang berdiri sendiri. Perbandingan hukum, baik hak, metode, dan tujuannya dipelajari secara sistematis. Perkembangan terakhir yaitu pada era modern. Pada era modern, perbandingan hukum dipandang dari pendekatan yang bersifat fungsional. Pendekatan fungsional menempatkan berbagai sistem hukum hanya dapat diperbandingkan dengan problem-problem sosial atau masalah-masalah sosial atau memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Pendekatan fungsional ini dilakukan dengan menggunakan metode yang kritis, realistis, dan tidak dogmatik. Nah teman-teman, itu tadi adalah merupakan penjelasan singkat mengenai sejarah dari perbandingan hukum pidana. Dengan adanya video saya ini, saya harap teman-teman dapat menambah sedikit pengetahuan teman-teman mengenai sejarah dan istilah dari perbandingan hukum pidana itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.